Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil maghliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Para pemirsa di mana berada, para ibu jamaah Madzikir Nurul Faizah yang saya hormati, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Al-Quran. Kita awal dengan surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadratil awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in, wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani, wa ila hadrati Syekh Bil Hasan Syadili, wa ila hadrati Syekh Maulana Arif bin Abba Masyaddaha, wa ila Syekh Maulana Arif bin Abba Muhammad ولنا ولدنا ورحمهم كما ربونا صغيرا قبل حاجاتنا مهد الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Silakan Bu Khairul Fatin dengan Ibu Rifuliati untuk membaca dan menerjemahkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin wa amdadnahum bifakihatin wa lahmim mimma yashtahun. Yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wa la ta'thim wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun wa aqbala ba'dhuhum ala ba'dhi yatasaalun. Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Inna kunna min qablu nad'uh innahu huwal barrur rahim. Shadaqallahul azim. Terjemah surat At-Tur ayat 21 sampai ayat 28. Aku berlindung kepada Allah
dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Di dalam surga itu, mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa. Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Bu Hajah Nawahdin, Bu Hajah Rifuliati, Masya Allah. Para pemirsa dan para jamaah, Allah memerintahkan orang tua untuk mendidik anaknya iman. Orang tua iman, anaknya juga iman, nanti berbahagia bersama di surga. Itu kan ceritanya ya. Allah berfirman dalam surat At-Tur ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Walladzina amanu, dan orang-orang yang mereka telah beriman, wattaba'adhum, dan mengikuti kepada mereka, dzurriyyatuhum, keturunan-keturunan mereka, biimanin, dengan iman. Alhaqna, maka kami pertemukan di surga, bihim, dengan mereka, dzurriyyatahum, pada keturunan mereka. Wama alatnahum, dan kami tidak mengurangi mereka min amalihim, dari amal mereka min syai', sedikit pun. Kullu mri'in, setiap seseorang, bima kasaba, terhadap usahanya, rohin, terikat. Ya Allah. Pemirsa dan para ibu, bagaimana kelanjutannya? Ikuti jeda berikut. Pemirsa, kita lanjutkan. Anak-anak mengikuti orang tuanya beriman, otomatis napa usaha keras? Usaha keras. Tidak otomatis orang tuanya iman, anaknya iman. Maka di sini Allah memberikan tugas kepada orang tua, tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya beriman. Lalu iman itu apa? Iman itu apa? Rukun iman yang pada Allah, pada malaikat, kitab, kemudian Rasul, hari akhir, kemudian qada qadar, takdir. Kepada Allah, iman kepada Allah berarti percaya adanya Allah dengan sifat-sifatnya dan mempraktekkan dalam kehidupan nyata. Kalau Allah Maha mendengar, maka kita merasa saya didengar Allah. Kita dengar Allah, sempat apa enggak kita maksiat? Enggak berani, saya didengar Allah. Allah Maha melihat, saya dilihat Allah, enggak berani ninggal kewajiban. Saya diketahui Allah, enggak berani ninggal kewajiban. Enggak berani maksiat, kenapa? Saya dilihat Allah, saya diketahui Allah, saya didengar Allah. Anak-anak kita didik seperti itu. Nah, Allah mendengar, kita didengar, kita bicara dengar, hati kita punya apa? Didengar. Nah, Allah Maha melihat, kita dilihat terus. Allah enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur. La ta'khudhu sinatu wala naum, enggak ngantuk, enggak tidur, ngapain? Qayyum,
tegak terus-menerus mengatur hambanya. Anak-anak sampai selalu dilihat Allah, selalu diketahui Allah dimanapun. Kalau sama rajin ibadah, Allah tahu diberi mudah bagi dunia akhirat. Kalau sama malas ibadah, Allah tahu diberi hidup sulit. Yeah. Apalagi kalau meninggalkan ibadah, maka akan menjadi malapetaka dunia akhirat, menderita. Kita didikkan iman kepada anak-anak kita. Didik iman, setelah iman lanjut dari iman adalah Islam. Hanya percaya saja, meninggal saja, tapi enggak ibadah ya sama saja enggak. Iman berarti meyakin dalam hati, mengucapkan dengan lisan, menjalankan dalam perbuatan. Bagaimana cara mendidik orang, mendidik anak? Nomor 1, berilah pengertian. Ilmunya tahu sholat itu apa. Kalau enggak sholat gimana? Nek sholat piye? Intinya nek sholat buswargona, uripe nek dunya akhirat, nek sholat neraka susah dunya akhirat. Intinya gitu kan. Dengan bahasa anak-anak yang dengan lembut, dengan kasih sayang, maka dia sholat itu kewajiban, kewajiban, paham. Setelah diberi ilmunya apa? Diteladani, dicontohi. Kalau anaknya jamaah, ya ibunya jamaah, bapaknya jamaah, di masjid boleh, di rumah boleh. Setelah dicontohi, anak sudah tahu, lihat gambarnya, lihat pelaksananya. Yang ketiga, diajak apa diperintah? Diajak berarti bareng-bareng. Diajak sholat jamaah, diajak baca Quran, diajak puasa, sahur, dibangunkan dan sebagainya. Diajak. Setelah diajak, mereka mau nggih, maka kemudian diberi reward. Kalau mau diberi hadiah, disenangkan, apa dipuji, apa dibelikan sepeda engkol, apa yang mereka pokoknya sholatnya rajin, nanti saya dikasih reward, seneng. Setelah itu apa? Diajak kerjasama, diajak bareng-bareng, diajak sholat bareng, baca Quran bareng, yajinan habis maghrib, habis subuh bareng, mereka seneng. Diajak kompetisi, ayo sapa sing oleh sak jus dhisik misalnya. Kemudian apa? Baru ada larangan, ojo ninggal sholat nak, ojo nyolong nak, baru ada larangan. Setelah ada larangan, kemudian ada apa? Kalau ada pelanggaran, ada punishment. Gak suka ibu kalau gak sholat, nah, itu punishment. Jangan yang melukai hatinya atau melukai badannya. Jadi gini, gak sholat, gak kayak jajan, mungkin saya sholat bu, tidak sampai menyakiti. Dikasih punishment, hukuman kalau sampai melanggar. Kemudian yang ke-9 didoakan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu anak-anak kita didik dengan cara 9 cara. Apa tadi? Nomor 1 diberi ilmunya. Nomor 2 diteladani, diberi contoh. Nomor 3 diajak, diperintah. Nomor 4 dikasih hadiah, reward. Nomor 5 diajak kerjasama, kompetisi dan kooperasi, kerjasama bareng-bareng, dan ada lagi kompetisi ini kenapa? Diajak berlomba-lomba. Kemudian baru ada larangan, lalu baru ada hukuman, lalu didoakan. Rabbana hab lana min azwajina. Atau Fatihah ping pinten? 42, satu Nabi satu anaknya. Insya Allah jadi anak-anak soleh. Apa yang terjadi? Wattaba'anhum dzurriyyatuhum, mengikuti iman seperti ayah ibunya. Kalau anak-anak iman, orang tuanya iman dan Islam, iman yang sebenar-benarnya, maka Allah janji nanti tak kumpulkan di surga. Saya pertemukan jadi penyiar dengan anak-anaknya, anak cucu nanti kumpul di surga, asal iman. Anaknya enggak pakai jilbab. Oh ibu aja pakai jilbab itu baru aja. Ngontong dadi wis KO, gak pati duwe power. Ibu dhisik kan gak ngerti nak, guru jilbaban. Lah sama saya ngerti, alhamdulillah Gusti Allah kasih ilmu sekarang sampean tak lebih dini dan seterusnya. Ibu punya power untuk bagaimana mengajak anak benar-benar beriman kepada Allah. Nanti ketemu di surga, Masya Allah. Kemudian wa ma alatnahum min amal syai', tidak dikurangi amal mereka sedikit pun. Kalau orang tua iman, ibadah, ngajak anaknya, orang tuanya dapat pahala 100% dari yang diajak kepada anaknya. Ini betul. Anaknya 100%, itu baiknya orang melakukan kebaikan diajakkan pada orang lain, apalagi anaknya. Enggak dikurangi sedikit pun oleh Allah. Kemudian setiap manusia akan terikat dengan usahanya.
Kalau dia usaha, kira-kira orang tua berusaha anaknya iman, Islam, taat. Niku serius napa sambil lalu? Serius. Nggih ditongakno, nggih diajak, "Nak salat sebentar mama kurang sedikit." Dinten, "Nak ditinggal dulu salat sebentar." Wis sebentar taruh dadi setan salat dulu. Itu terus. Pesannya Allah gimana dalam Quran surat Toha ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Wa'mur ahlaka bis-sholat, perintahlah keluargamu, anakmu sholat. Wastabir 'alaiha, sabarlah didik sholat. La nas'aluka rizqa, aku ndak kasih kamu rizki. Nahnu narzuquka, kata Allah, aku yang ngasih kamu rizki. Wal aqibatu littaqwa, dan kebahagiaan akhirnya bagi orang yang takwa. Jadi mendidik sholat, mendidik ibadah, mendidik iman niku kudu sabar. Sabar niku napa? Apa ya? Bertahan dalam kebenaran. Dia tidur capek, habis maghrib tidur, sudah jam 9, jam ibunya sudah ngantuk, anaknya belum sholat isya. Dibangunkan, ngantuk mama, ngantuk. Dijarno terus ditinggal turun apa digugah? Nah, jari ibu sayang sano sing ngantuk niku sayang tapi njlomprong nang mlebu neraka. Sekali gitu, selanjutnya anak paham, gak sholat gak apa-apa kok, aku turu gak digugah mek makku. Masya Allah, dengan cara yang lembut. Nah, ayo duduk sholat dulu ya, nanti tidur lagi. Ayo, sholat sebentar aja, sholat dulu ya. Nanti kalau nggak sholat nih, kalau habis sholat sampai subuh. Dengan cara yang lembut, orang tua bisa, ya mama, ya mbok, maksudnya. Terus diantar ke kamar mandi, wudhu, sholat, udah tidur lagi. Dikasih reward nih, kasih reward apa dipuji apa. Itu anak akan paham dalam hatinya. Gak oleh turun nek guru sholat isya. Gak oleh, itu kesan mendalam bagi anak. Jadi perlakuan ibu seakan-akan nggak berarti, tapi akan tertanam dalam anak. Apakah dia enteng ninggal sholat, atau dia nggak bisa ninggal sholat? Itu dengan Allah, itu taruhannya surga neraka. Masya Allah, ibu yang punya peran seperti itu. Bagaimana kelanjutannya pemirsa dan jamaah, ikuti sajadah berikut. Pemirsa, kita lanjutkan. Masya Allah. Anak-anak keturunan dididik iman oleh orang tuanya, apa yang terjadi? Oleh Allah dipertemukan di surga. Allah berfirman, wa amdadnahum bifakihatin wa lahmim mimma yashdahun. Wa amdadnahum, dan kami limpahi mereka tambahan bifakihatin, dengan buah-buahan, walahmin, dan daging, mimma, dari daging apa saja, yashtahun, yang mereka suka, yang mereka syahwat, yang mereka sangat ingin. Masya Allah, di surga sudah ketemu anak cucu. Bahkan dalam penafsirannya itu, kalau cucu-cucunya itu ibadahnya tidak sebagus mbah-mbahnya, tetap dipertemukan supaya mbah seneng. Oke. Supaya bahagia, ya cucuku, mbah ketemu cucu lah, Masya Allah, mbak anak ya kata, supaya bahagia ketemu semua dengan cucu-cucunya. Udah gitu, nggak pakai bayar, dikasih buah-buahan melimpah yang paling nikmat, Masya Allah. Daging dari apa yang disuka, daging puyuh, daging burung dara, daging kambing, daging ayam, daging kerbau, daging sapi, daging unta. Daging, semua daging yang disuka dikasih oleh Allah, disediakan. Mau masak apa ibu-ibu senangnya? Ada yang semasak macam-macam. Bumbunya sudah disediakan, Bu. Dimakan bareng-bareng dengan anak cucu di istana yang indah, Masya Allah. Masih ditambah buah-buahan yang sangat nikmat, yang ranum. Nggak usah nunggu musim. Nggih. Buah apa aja terdetik hati pengen apa, langsung oleh Allah diantarkan. Ya suruh ngantarkan widodari. Widodari ku pembantu, pelayan. Lah istri niku nggih istri. Lah nek dereng kawin ya napa suami istri niku. Hurun itu makhluk surga yang membahagiakan. Pembantune widodari lendane bojone. Nggih. Masing-masing oleh 70 widodari. Masya Allah. Bahagianya sebagian apa?
gambaran kebahagiaan di surga, masya Allah. Yatanaza'una fiha ka'san la laghun fiha wala ta'thim. Yatanaza'una bergantian, asalnya royoan, bukan royoan tapi bergantian ngambil, bergantian naruh. Apa yang bergantian? Apa namanya? Cangkir, apa jenis mangkok yang berisi sesuatu yang tidak menimbulkan sesuatu yang enggak ada gunanya, enggak menimbulkan dosa. Ini bukan dosa apa? Allah gak enak lah dosa tadi. Nah, kalau itu diminum terus mabuk lah dosa. Nah, kalau di surga makanan minuman yang tidak menimbulkan dosa, tidak menimbulkan hal yang sia-sia. Berarti minumannya, makanannya pasti bermanfaat, nikmat, lezat, lazil, okay. Lezat, nikmat, membahagiakan, masya Allah. Itu gambaran sementara anak dan cucu-cucu yang cucunya ikut mbah-mbahnya ikut ibunya iman di surga bahagianya. Sebelum dilanjut ada yang tanya, silahkan monggo Bu Rifuliati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disinggung masalah reward. Waktu anak-anak sekolah semua itu kami lebih mudah. Jadi kami kan ada family one week one juice plus terjemahan. Jadi apabila sudah selesai dapat sangu kan gitu Bu. Itu alhamdulillah terlaksana sampai lama, sampai sekian tahun. Begitu menikah, bekerja, terus mulai keter. Adik-adiknya ikut. Lawang Mas saja mau nggak setoran. Jadi sampai sekarang nggak setoran gitu Bu. Jadi saya sampai ya Allah kok tambah dewasa, kok tambah begitu ada pekerjaan, terus menikah, punya anak malah lupa gitu Bu. Jadi saya harus bagaimana lagi? Terus ada yang bertanya yang bungsu, sampai kapan Ma? One jus gitu kan? Ya saya bilang sampai Mama menghadap Allah dan harapan Mama dilanjutkan anak-anaknya. Jadi sampai sekarang pun saya tetap laporan di family, walaupun yang isi saya sama suami gitu loh. Harapan saya tetap mereka melanjutkan dan harus bagaimana lagi gitu Bu, saya mereka itu kembali. Terus kedua, bagaimana kalau dalam satu keluarga itu berbeda mazhab gitu Bu ya. Jadi kalau ada yang wafat itu kan ada yang yasinan apa dan segala macam. Tapi kalau yang mazhab yang lain itu tidak mengikuti. Jadi kan longsor gitu loh Bu orang tua itu. Jadi bagaimana untuk menyampaikan supaya itu berlanjut yang bisa diterima. Terus yang ketiga, kalau anak belum akil balik tentang wajib sholat dan segala macam, apakah kita terus harus standby sampai dia sholat atau bagaimana Bu? Supaya sama-sama baik mendidik, supaya bisa memahami. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung 3 pertanyaannya. Nomor 1, dulu one week one juice dengan terjemahnya. Sekolah, sekarang sudah kerja, sudah punya anak cucu, lalu enggak bisa. Padahal barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin itu rugi. Barang siapa kemarin bangkrut. Barang siapa sekarang lebih daripada kemarin itu yang beruntung. Lah sementara kalau lebih dari kemarin masih bangkrut, gimana caranya? Kita ajak musyawarah mufakat. Kita beri pengertian bagaimana sebenarnya kehidupan itu. Bukan malah surut tapi malah maju. Kita ajak sepakat 1 hari berapa menit setoran, berapa menit bersama. Kalau enggak gitu di hari libur rapelan. Iya. Yang jelas kita ajak mereka untuk bertanggung jawab bersama. Kalau mereka kita ajak untuk bertanggung jawab bersama, mereka akan memutuskan, mereka akan bertanggung jawab dengan keputusannya. Kuncinya apa? Jangan sampai kemarin lebih baik daripada sekarang. Itu bangkrut kita Nak. Mau jadi apa? Orang itu tambah usia harus tambah baik. Itu teorinya dan itu enggak bisa dibantah dengan apapun. Maka kita ajak musyawarah bersama-sama. Kalau sekarang bukan one week one juice tapi sekarang 2 week one juice mungkin bisa jadi lebih longgar. Yang penting mereka masih tetap meskipun 2 week one juice tapi paling mereka masih mempertahankan. Memang lebih baik dulu tapi daripada enggak sama sekali. Better late than never gitu kan.
lebih betul daripada enggak sama sekali. Jadi diajak musyawarah. Yang kedua tentang beda mazhab. Lana amaluna walakum amalukum la hujjata bainana wa bainakum. Ajaran Allah begitu dalam Quran. Bagiku amalku, bagimu amalmu, enggak ada perdebatan antara aku dan kamu. Tetapi sekarang ada usaha. Kenapa mereka enggak mau? Nabi gak ngunu kok, Quran gak ono, ayat gak ono. Sekarang tunjukkan ini loh hadisnya. Ini loh Qurannya, ini loh Nabi yang nyuruh. Ini loh Allah yang nyuruh. Kalau kita disuruh doakan orang yang meninggal itu Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 40-41. Doakan orang yang mati. Dengan surat Al-Hasyr ya, yang Rabbana fili wali ikhwan ladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina, itu perintah Allah untuk mendoakan orang-orang yang mendahului kita. Kemudian kalau dalam hadis banyak Nabi bersabda doakan orang-orang yang sudah wafat. Kitab namanya Fiqhus Sunnah, kitab fikih yang semua dasarnya hadis. Itu disebutkan amalan hidup yang bisa sampai kepada orang yang mati itu doa, puasanya, berhenti puasa kudu puasa, sholatnya kudu puasa, hajinya badal haji, zakatnya bayar zakatnya, kemudian baca Qur'annya, kemudian jariyahnya, ilmunya, sampai 8 loh. Itu sampai, dan itu semua dasarnya hadis. Coba kita aja bicara dari hati ke hati tentang Quran hadis. Kalau sudah Allah dan Rasulnya yang memerintahkan, apa masih ada penolakan? Hanya karena mereka menganggap kita salah saja, jadi mereka enggak mau. Dikira kita anut grubyuk garuh dasari. Nah, tapi kalau enggak mau ya sudah, diam dalam perbedaan. Itu adalah yang terbaik. Kemudian yang terakhir tadi adalah anak-anak yang belum balik. Namanya mendidik, jika anak belum balik, gak sholat dibiarkan, itu terfahamnya gak sholat gak apa-apa. Itu loh. Yang penting adalah ayo sholat lu sebentar dan seneng, dapat pahala, dapat surga. Dikasih tunjukkan ribetnya. Surga, pahala, hidup sejahtera, rizki, melimpah, luas, enak. Itu jadi, oh iya mama. Cuma situ loh dek, coba kita dimeniti. Loh cuma 3 menit adik, surga, iya mama. Kalau diberikan konsekuen seperti itu, maka anak-anak paham, nek gak sholat dosa. Rokok nek sholat swarga. Tadi mereka akan sehat mengajak memilih surga. Jadi jangan dibiarkan gak sholat gak apa-apa, itu tertanam hatinya sampai besar gak sholat gak apa-apa. Nengok mana mamaku sholat gak mama gak sholat gak apa-apa. Pemirsa, bagaimana kelanjutannya? Kita ikuti hasil berikut. Pemirsa, kita lanjutkan. Allah berfirman, kelanjutannya adalah wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Di surga itu sudah dilayani, sudah dikasih makanan minuman yang menyenangkan itu. Seliweran itu mengelilingi, berputar-putar seliweran anak-anak. Kelihatannya nampaknya itu loh seperti permata yang tersimpan. Cemlorot gitu loh, anak-anak surga, anak surga cemlorot, menunjukkan betapa bahagianya tempat itu. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Mereka saling berhadapan-hadapan, omong-omongan. Sebagian mereka dengan sebagian lihat saking bertanya, saling bertanya. Iya sampean biyen niku yo, biyen niku sampean salat tobat hajat tasbih sampean, aku hataman dewan juz, saling bertanya. Saya bertanya, terus kancane dhewe sing ben ngendi kok gak ketemu yo. Lah sing kok endi yo? Mosok kesangsan dengan rokok. Itu saling bertanya, Masya Allah. Lah ya ayo doleki bae kok kono bae kok endi? Masya Allah, saling bertanya. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka berkata, kita dulu di kalangan keluarga kita takut kalau enggak diterima ibadah kita, takut kalau dimasukkan neraka. Dulu kita takut ya. Kalau berarti kita baca ngelamuni sholat dengan diterima piye, takut khawatir. Dia omong nang tenten swarga niku. Dadi sejarah zaman uripe tengene Masjid Dzikir. Tengene omahe niku biyen niku ngono ya untung awake dhewe ibuke dhewe rada rewel iki gak sholat diuwus-uwus. Ditukan gak ngono gak sholat gak ngene. Itu saling mengatakan khawatir, takut kalau enggak dimasukkan surga, kalau amalnya enggak diterima. Famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Tetapi Allah memberi karunia kepada kita.
diberi surga dan kita dijaga dari neraka. Niku Masya Allah, ending dari perbincangan saling bertanya, saling berhadapan niku. Bagaimana kelanjutannya pemirsa? Ikut ya, kita sapa dulu siapa yang mau bertanya. Monggo Bu Asmiati disilakan. Matur suwun Benyai, wektalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya kan juga aktif ngaji di tempat lain. Kadang kan ada acara istighosa di sini itu. Lalu ini ada Pondok Putra itu, anak saya alhamdulillah kalau diajak ngaji itu kersa Bu Nyai, manapun ikut. Tapi karena saya kan juga pengurus, jadi kan ikut andil dalam acara itu. Tapi kalau saya ikut andil dalam acara itu nanti ngerewangi ini anak saya itu maunya terus mau pulang Bu Nyai. Kan kita anaknya isinan karena kan itu ada Pondok Putra, ada putranya gitu. Kalau saya tetap mengikuti jadi pengurus itu nanti anak saya nggak ikut ngaji. Tapi kalau saya nggak jadi pengurus, anak saya ngaji. Jadi utamanya itu pripun Bu Nyai. Jadi mengutamakan anak saya apa terus ikut rewang gitu Bu Nyai. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya kan malu kata Pondok Putra, disuruh delik pakai cadar. Itu kan delik namanya. Delik, sembunyi. Pakai masker. Kalau masker kan umum nggak bakal cadar. Sopo iku gitu nggih. Pakai masker. Itu mesti nggak malu, wong wajahnya kelihatan. Nggih. Ayo Dek, nggih kacamata hitam pakai masker ya. Jadi tetap ngaji, ibunya tetap ada di situ. Sama nggak malu kan Dek, oh nggak ketahuan siapa sampean, ngonten. Jadi ibunya tetap jadi panitia di situ, hanya tetap ngaji, ngonten nggih. Jadi diminta untuk sembunyi, nggak menampakkan wajah tuh. Wajah nggih, pakai masker, kacamata hitam, atau pakai masker itu sudah nggak kelihatan. Yang jelas jangan dikorbankan salah satu karena sama baiknya. Ngoten nggih. Jadi tetap kita aja. Selanjutnya ada yang bertanya lagi? Monggo Bu Tati. Nggih. Terima kasih Bu Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu Nyai, yang pertama, ini anak saya kan lagi jauh Bu Nyai ya. Nah, salah satunya mungkin Bu Nyai pernah memberikan kepada teman-teman bahwa bisa didoakan anaknya yang jauh di luar jangkauan kita. Jadi kita tetap minta tolong kepada Allah untuk dijaga anak-anak kita. Kalau dalam satu rumah, dalam satu kota mungkin masih gampang. Ini kan jauh sekali. Gitu. Kemudian yang kedua Bu Nyai, iman setiap manusia itu kan naik turun Bu Nyai ya. Tadi dikatakan bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin. Padahal untuk bisa mempertahankan itu juga lumayan sulit Bu Nyai karena tergantung iman kita naik turun. Bagaimana cara kita untuk bisa tetap mempertahankan atau kalau bisa itu naik tiap hari. Matur nuwun Bu Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak jauh dititipkan pada yang punya anak. Gusti Allah. Itu tadi didoakan, terus kirim Fatihah. Nasta'in, tak tolong ya Allah, anak saya dijaga. Terus kita pesen-pesen WA, afikolan, sholatnya nak, awal waktu nak, jangan ditinggal nak, apalagi sholat malamnya nak, baca Qur'annya nak, zikir nak, doanya. Ucapan ibu seperti itu bukan nggak ngefek, sangat berpengaruh, ngaruh. Oh iya ibuku, aduh, nggih Bu. Akhirnya menjadi motivasi bagi dia, motivasi untuk selalu dalam Shiratal Mustaqim, jalan kebenaran penghambaan kepada Allah. Yang kedua tentang iman. Kalau tadi hari ini tidak lebih dari kemarin, enggak lebih baik, berarti jelek tuh bangkrut. Segera besok diperbaiki. Besok kita mundur lagi, besok diperbaiki. Itulah iman manusia yazidu yang kusu. Tambah dan kurang. Bagaimana supaya baik terus? Ya Allah, Allah itu kalau dituju pasti Allah ngeramut. Misalnya mau tidur baca surat Ikhlas 3 kali, istighfar 3 kali, salat 3 kali, tasbih 3 kali, nanti bangun gampang. Mau tidur baca surat Al-Mulk, nanti bangun gampang. Pagi-pagi sudah banyak zikir, nanti sampai siang kalau enggak melakukan kebaikan itu merasa salah. Padahal kan enggak dosa. Tapi kok
kok sak dosa gak mari sih, ngonten niku salah, padahal nggak dosa. Itu dipelihara oleh Allah karena kita memberikan diri kepada Allah. Jadi supaya ada apa penambahan atau selalu banyak zikir. Nanti Allah pasti fazkuruni adzkurkum. Zikirlah kamu padaku, nanti aku zikir kamu. Aku zikir kamu, Allah zikir kita. Maksudnya apa? Dipelihara, dibantu, dibimbing, diselamatkan, ya, diberitahu, ditolong. Itu caranya Allah ingat pada kita. Jadi kita ingat Allah saja, pasti Allah akan menjaga kita, enggak sampai hilang apa kurang imannya. Terus mendekatkan kepada Allah. Pemirsa kita lanjutkan. Masih ada lagi sampun nggih? Oke, apa pertanyaan apa? Langsung apa? Nggih, enggak nggih, langsung poin pertanyaan apa nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pertanyaannya, ini ditaruh. Di satu rumah, di keluarga ada perbedaan. Perbedaan itu mazhab. Nanti kalau ada mazhab yang ini yang meninggal tidak ada tidak ada tahlilan. Sedangkan yang satu minta tahlilan itu bagaimana kalau tidak ditahlilkan yang mazhabnya yang bagaimana punya ini? Langsung jawab nggih. Ada yang mati satu enggak mau tahlilan enggak boleh, yang satu minta tahlil. Ya tahlilannya di rumahnya yang pingin tahlilan, jangan di rumahnya situ nanti jadi geger. Kalau enggak mau sudah enggak apa-apa. Jadi yang pingin tahlilan jangan di rumahnya yang bikin rame itu, nggih. Di rumah adiknya, apa rumah ibunya, apa rumah apa, tidak di situ. Yang jelas kita hargai pendapat mereka. Hanya saja kalau kita mau memberikan ini dalilnya, ini firman Allah, perintah Allah, perintah Rasulullah, tentu mereka tidak akan menolak Quran dan hadis. Nggih, ngaten nggih, mudah-mudahan enggak ada masalah nggih. 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 Mboten, ndak ya nggih nasib ngoten nggih. Nggih, mudah-mudahan manfaat nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita ikuti jeda berikutnya. Pemirsa, kita lanjutkan ayat terakhir. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Inna kunna sungguhnya kami ada min qablu sebelumnya nad'uhu kami beribadah, kami berdoa, kami mohon kepada Allah. Innahu badiya huwa al barru, zat yang maha baik, ar-rahim yang maha sayang. Setelah tadi bicara-bicara kita dulu takut ya kalau masuk surga, ternyata Allah memberikan karunia, kita diberi surga, kita dijauhkan dari neraka. Itu yang kami minta dulu waktu di dunia, kita ibadah, mohon supaya diterima, diberi surga. Ternyata Allah maha baik, maha sayang. Nah, ini kesimpulan dari bincang-bincangnya di surga. Berterima kasih. Dulu itu kami sedih, ditompo taka ibadah kok ngelamunan kok ini. Tetap mau sholat masih ngelamun. Nggih. Pokoknya sholat. Nanti dengan sholat itu Allah ngasih sayang, lama-lama dibimbing bisa khusyuk. Nggon nggak sampai surga. Itu baik. Itu tawaduk. Enggak gini. Sholat kuwi sakeh mesti surga aku. Ha niku sing kuwatirno niku. Dadi sing apik kados niku wau, kami dulu takutnya kalau enggak dimasukkan surga. Kami dulu khawatir kalau ibadah nggak diterima, ternyata Allah memberi kita, dikasih surga, jauhkan dari neraka. Memang dulu kita sudah mohon kepada Allah selama hidup, dulu minta kepada Allah, ya sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, zikir, ndonga, amal soleh, sedekah dan sebagainya. Kita minta diterima pada Allah. Alhamdulillah, Allah maha baik, Allah maha sayang. Masya Allah. Itulah napa jenis perbincangan ahli surga yang oleh orang tuanya, anak-anaknya dididik untuk iman dan takwa. Akhirnya Masya Allah bahagia. Bu, pemirsa, putra-putra yang keturunan pun dijak iman dan takwa napa dereng. Jangan dibiarkan anaknya enggak sholat, jangan dibiarkan anaknya enggak pakai jilbab, jangan biarkan anaknya berdurhaka pada Allah, jangan biarkan anaknya enggak taat pada Allah. Pemirsa, apa yang kita belajar kali ini adalah Masya Allah, pelajaran yang besar dari Allah, bahwa orang tua itu dengan berbagai macam cara, yang sabar, yang telaten, yang halus, yang lembut, yang sayang,
mendidik anak-anak cucunya menjadi orang-orang yang iman dan tahu kepada Allah. Itu pasti nanti dikasih kebahagiaan oleh Allah. Dunia ini bahagia karena taat pada Allah, pasti itu ala bitasami qulub. Kalau kita zikir Allah menentangkan hati, kalau kita sholat, kita ibadah bareng tentram hati, bahagia, sakinah, mawaddah, rahmah di dunia. Di akhiratnya Masya Allah alam barzah dapat nikmat kubur, alam akhirat dapat surga bersama-sama dengan anak cucu. Kalau nggak ada kata terlambat, sekarang anak saya itu sudah besar nggak pakai jilbab, belum ada kata terlambat, tetap saja diajak. Pokoknya al-umuru bi khawatimiha. Semua perkara di akhirnya. Lah kalau belum ada kan belum berakhir. Jadi selama belum sakatul maut belum berakhir. Monggo kita ajak mereka. Kalau punya salah ayo tobat. Nah, Allah itu mau ngapura. Getun tok ngono wis di sepuro. Getun njaluk sepuro terus dadi apik. Tobatan nasuhangi. Maafkan semua oleh Allah, Masya Allah. Dengan ajakan orang tua yang lembut akhirnya diikuti dengan anak cucu tadi, Masya Allah. Di surga diberi kebahagiaan di dataran. Senengnya buah-buahan kasih yang paling disenangi. Seneng nopo sing kecut, nopo sing manis disediakan oleh Allah semua, Masya Allah. Daging nopo sing enak-enak disediakan oleh Allah. Minuman apa yang menyegarkan disediakan oleh Allah. Apalagi teman-teman yang baik, tempat yang enak sehingga santai sambil bercengkrama, sambil cito-cito zaman dulu. Yang intinya kesimpulannya adalah ketika hidup, kami dulu selama hidup menghamba kepada Allah. Dan kami mohon supaya diterima. Tawaduk, khawatir enggak diterima. Khawatir tidak dimasukkan surga. Jadi mohonnya sungguh-sungguh kepada Allah. Endingnya adalah manallah alaina. Allah memberi karunia kepada kita. Apa itu? Surga. Kemudian dijauhkan dari waqina adzabas samum, dijauhkan dari siksa neraka. Masya Allah, itulah hasil dari pendidikan agama selama di dunia. Apalagi keinginan kepada Allah selama di dunia. Semoga manfaat kita dengan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.